sekali lagi memang Papua ini memprihatinkan dan kita mengutuk keras cara-cara yang tidak berperi kemanusiaan. Untuk itu saya pikir toleransi kita sudah cukup. Kita harus ambil langkah tegas dan Parlemen dalam hal ini DPR RI mendukung penuh upaya-upaya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum di Papua. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa TNI dan Polri akan menindak tegas pelaku kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kapolri akan menempatkan personel tambahan khususnya di daerah rawan untuk meminimalisasi korban dari masyarakat sipil. Dengan pengembangan daerah operasi daerah otonomi baru, pengembangan wilayah kesejahteraan, tentunya kita harapkan kan jumlah KKP juga berkurang. Masalahnya apalagi kan, karena kan Papua memang mau disejahterakan dan pemerintah fokus untuk masalah. Tapi terhadap kelompok yang terus melakukan gangguan keamanan, tentunya TNI dan Polri sepakat bahwa kita akan melakukan penegakan hukum secara tegas. Kan. Namun tentunya norma-norma yang terkait dengan masalah HAM kita perhatikan. Sebagai contoh, tentunya penebalan di wilayah-wilayah rawan, daerah-daerah merah, tentunya menjadi atensi kita sehingga jumlah KKP, serangan KKP kita harapkan juga bisa kita kurangi, khususnya ekses terhadap munculnya korban di masyarakat. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut TNI pernah mengingatkan maskapai Susi Air terkait titik kerawanan tertentu di Papua. Prajurit TNI akan dikerahkan untuk mengamankan daerah yang rawan. Ya, ini kan bandara yang sepi lah, istilahnya kemarin kan. Ya, pernah kita gunakan daerah untuk laksanakan penerbangan di daerah situ. Ya, saya nggak tahu di situ rutenya Susi Air yang dipiloti oleh yang dari Selandia Baru itu ya. Dan mungkin itu sudah rute penerbangan mereka. Sebenarnya dari awal sudah kita larang waktu itu untuk melaksanakan terbang. Ternyata mereka memaksakan, ternyata daerah ke situ ada kerawannya karena memang aparat TNI Polri di situ sangat kecil, sedikit karena daerahnya dirasa aman. Biasanya ya ini langsung sudah kita kirim ke sana untuk penebalan di sana. Pemirsa, Satgas Damai Kartens melakukan penyelamatan pekerja pembangunan puskesmas di Paro, Distrik Paro, Kabupaten Dugama, Provinsi Papua. Ya, pemirsa, sebanyak 15 pekerja proyek puskesmas di Kampung Paro, Provinsi Papua Pegunungan Tengah pada Rabu siang akhirnya berhasil dievakuasi oleh tim gabungan TNI Polri ke Timika, Papua Tengah. Para pekerja ini dievakuasi, tadi kita menyaksikan dengan menggunakan 2 helikopter Caraval milik TNI AL dan juga 2 helikopter
Dengan menggunakan 2 helikopter Caraval milik TNI AU dan 2 helikopter lainnya ini dikerahkan seperti yang Anda saksikan di layar kaca, yaitu helikopter Bolko milik Polri dan juga TNI AD. Tak hanya ada 15 pekerja puskesmas saja yang dievakuasi, tetapi juga ada 3 masyarakat sipil dari Bandara Paro menuju Bandara Moses Kilangan Timika juga berhasil dievakuasi. Saat ini tim Satgas Damai Kartens masih terus mengidentifikasi karena ada seorang pilot dari pesawat Susi Air, pesawat yang beberapa hari lalu dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata karena jarak tempat 15 pekerja ini bernaung seperti itu dengan pesawat Susi Air yang terbakar sekitar 10 km. Inilah merupakan detik-detik proses evakuasi di mana ada 15 pekerja yang berhasil diselamatkan. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Kombes Faisal Ramadhani, Direskrimum Polda Papua yang juga merupakan Kepala Operasi Damai Karten. Selamat malam, Pak Faisal Ramadhani. Kami ingin tahu bagaimana proses evakuasi terhadap 15 pekerja dan juga pencarian seorang yang diduga pilot pesawat Susi Air masih hilang ini, Pak. Ya, kami sampaikan bahwa tim dari gabungan TNI Polri tadi siang sampai sore tadi berhasil melakukan evakuasi terhadap 15 pekerja pembangunan puskesmas di distrik Paro. Kemudian kami juga sedang melakukan pencarian kepada salah seorang pilot dari maskapai Susi Air yang menerbangkan pesawat kemarin ke distrik Paro. Demikian. Pak, ini sudah dapat informasinya tidak Pak? Pilot ini seperti apa Pak? Seperti apa kemudian upaya yang dilakukan untuk mengevakuasi ataupun mencari pilot ini Pak? Memang kita mengidentifikasi pertama dari komunikasi terakhir, kemudian juga dari GPS yang dibawa oleh pilot tersebut. GPS tersebut memang mengarah kepada satu titik dan di titik itu kita coba sudah lakukan pemantauan dengan peralatan kita yang ada, kan tetapi memang sampai sekarang kita belum bisa mengontak yang bersangkutan. Demikian. Pak Faisal, kami ingin ditarik mundur sedikit Pak. Kenapa tiba-tiba pesawat Susi Air ini dibakar Pak oleh KKB? Sebab awalnya bagaimana Pak? Untuk disampaikan bahwa maskapai Susi Air itu adalah pesawat maskapai perintis yang secara reguler melakukan penerbangan ke distrik Paro. Jadi membawa penumpang dan itu adalah penerbangan subsidi. Membawa penumpang, membawa bama dan membawa berbagai macam kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat dari distrik Paro. Jadi itu adalah penerbangan yang reguler. Untuk apa yang menjadi motivasi dari kelompok KKB yang dipimpin oleh Egyanus Kogoya sehingga melakukan pembakaran, sesungguhnya kita sedang mendalami motifnya. Akan tetapi memang bahwa kenyataannya kemarin sekira pukul 8 pagi itu sudah dibakar, itu sudah kenyataan kita memang sudah mendapatkan visualnya bahwa memang pesawat itu sudah terbakar. Demikian. Pak, jarak antara puskesmas ini yang tengah dibangun dengan lokasi dibakarnya pesawat itu berapa jauh, Pak? Jadi sebagai gambaran bahwa puskesmas itu terletak di sekitar bandara distrik Paro. Jadi puskesmas itu terletak di sekitar bandara distrik Paro. Nah, jaraknya tentunya tidak terlalu jauh seperti itu. Jadi jaraknya karena itu di seputaran bandara tersebut atau lapangan terbang tersebut. Pak Faisal, kami ingin konfirmasi Pak, kabarnya selain pilot Susi Air yang masih diidentifikasi, ada penumpang lainnya dalam pesawat tersebut yang juga masih belum jelas Pak. Untuk penumpang sebetulnya tadi kita juga sudah konfirmasi dari PJ Bupati Nduga dan dikonfirmasi oleh PJ Bupati Nduga bahwa untuk penumpang Susi Air tidak dalam kondisi masalah, artinya tidak ada masalah, penumpangnya merupakan penduduk asli dari distrik Paro, jadi tidak ada masalah. Memang yang menjadi fokus itu adalah karyawan dan pilot. Karena karyawan ini mereka sudah dapat pengancaman dari Senin siang
akan tetapi mereka bisa dibantu oleh masyarakat setempat, bisa meloloskan diri, dan kita melakukan evakuasi dari siang dan sore tadi. Sementara pilotnya yang pesawatnya dibakar tadi kemarin, sekarang kita sedang dalam pencarian dan untuk memastikan kondisi yang bersangkutan. Demikian. Sampai kapan Pak upaya pencarian terhadap pilot ini akan dilakukan? Apakah yang dinyatakan hilang saat ini hanya pilot saja atau mungkin ada pekerja lain juga yang dinyatakan hilang, Pak? Sampai sekarang kita mendapatkan kabar baru pilot saja. Dan kita terus akan melakukan pencarian. Berapa banyak kekuatan yang dikerahkan tim Satgas Damai Kartens ini Pak? Karena kami juga mendapat informasi kabarnya Egyanus Kogoya ini terdeteksi sudah 6 bulan Pak di Paro. Ya, untuk jumlah personil ini adalah gabungan dari TNI Polri yang ada di kesatuan di wilayah Polda Papua dan Kodam Cendrawasih. Dan sementara ini kita memang terdiri dari beberapa tim, baik itu dari Operasi Damai Kartens, kemudian dari Tontaipur, Kopasgat juga kita bekerja sama untuk melakukan pencarian, termasuk didukung oleh alutsista yang ada dari TNI maupun dari Polri. Demikian. Baik, terima kasih Kombes Faisal Ramadhani, Kepala Operasi Damai Kartens dan juga Direskrim Polda Papua. Ya.